Sultan Agung Hanyokrokusumo Gusar. Sebagai Raja Mataram, dia merasa kekuasaannya belum sempurna sebelum wilayah Giri Kedaton Tibang Wetan atau Jawa Timur tunduk. Setelah mangkatnya Pangeran Surabaya, wilayah Surabaya telah berhasil dia taklukkan melalui jalur pernikahan. Sultan Agung menjodohkan Ratu Pandansari yang merupakan adik kandungnya dengan Pangeran Pekik, putra Pangeran Surabaya. Sebagai penerus Kerajaan Pajang dan Kerajaan Demak, Mataram telah menjadi kerajaan terbesar di tanah Jawa. Namun, Sunan Giri yang menjadi penguasa Giri Kedaton tetap memiliki pengaruh yang besar. Sunan Giri Prapen merupakan cucu Sunan Giri Gajah, sang penghulu para wali yang bergelar Raja Pandita Satmata. Ia seorang wali yang dihormati, sekaligus tetap menjadi rujukan penguasa di sekitarnya. Dalam percakapannya dengan Ratu Pandansari, adik kandungnya, Sultan Agung mengungkapkan unek-uneknya. Asal kamu tahu, semua penguasa di Jawa telah menyatakan diri tunduk kepada Mataram. Tak ada yang membangkang. Hanya satu saja yang belum, yakni Giri, tutur Sultan Agung. Giri yang sekarang bernama Gresik merupakan wilayah merdeka. Nama Giri mulai dikenal sejak Sunan Giri Gajah atau Raden Paku mendirikan pondok pesantren, yaitu sekitar tahun 1480-an. Sebelumnya wilayah tersebut bernama Tandes atau Garawasi. Mendengar unek-unek Sultan, kepala Ratu Pandansari hanya mengangguk-angguk. Dia tahu yang dimaksud kakak kandung yang juga sekaligus rajanya tersebut. Sampai saat ini aku belum memutuskan untuk memerangi Giri. Sebab sesuai ramalan masa lalu, hanya suami Nyima saja yang mampu menundukkan Giri. Karena suamimu itu, Pangeran Pekik, lebih luhur sebagai keturunan Ngampel Denta, serta menang dalam keaslian ilmunya, tambah Sultan Agung. Pangeran Pekik merupakan keturunan langsung Sunan Ampel atau Ngampel Denta. Keturunannya diyakini lebih luhur dan ilmunya lebih asli dibanding keturunan Giri Kedaton. Sebab Sunan Giri merupakan murid dan sekaligus menantu Sunan Ampel. Sementara Sultan Agung merupakan keturunan ksatria Trah Majapahit, enggan memerangi keturunan ulama seperti Giri. Kalau kamu memang mau membantu kakakmu ini, ceritakan saja masalah ini kepada suamimu, yaitu Pangeran Pekik, lanjut Sultan Agung. Singkat cerita, sesampai di kediamannya Ratu Pandansari menceritakan kegusaran Sultan Agung kepada Pangeran Pekik, suaminya. Dia sampaikan dengan runut, rinci, serta hati-hati. Pangeran Pekik yang sebelumnya rebahan, seketika beranjak dari tidurnya dan duduk bersila.
penguasa Kadipaten Surabaya itu menyatakan kesanggupannya. Kalau aku tahu dari dulu bahwa Kanjeng Sultan menginginkan tunduknya Giri, sudah dari dulu aku bawa dia ke Mataram. Dari dulu hingga sekarang, Giri masih ada di tanganku, di bawah kekuasaanku, kata Pangeran Pekek kepada Ratu Pandansari. Pada hari itu juga, Pangeran Pekek meminta istrinya menghadap Sultan Agung. Ayo Nyimas, kita menghadap Kang Mas Prabu saat ini juga. Aku tak mau menunggu lebih lama lagi, tambah Pangeran Pekek. Pasangan suami istri itu kemudian bergegas menghadap Sultan Agung. Di depan Sultan Agung, Pangeran Pekek langsung menyatakan kesanggupannya. Serahkan saja masalah ini kepada hamba, Gusti, pintanya seperti tertulis dalam serat Sentini. Dengan didahului gestur menyembah, Pangeran Pekek juga menyatakan totalitasnya melaksanakan titah raja. Sekalipun Sunan Giri mendatangkan 1000 raja beserta bala prajuritnya, hamba tak akan gentar. Sejengkal pun hamba tak akan mundur dari medan perang, Gusti, janji Pangeran Pekek. Jika hamba gagal mendukkan Giri, lebih baik hamba mati saja, gugur di medan laga, imbuhnya lagi. Sultan Agung tersenyum. Ia tidak hanya memberi restu dan sekaligus mengutus Pangeran Pekek sebagai senopati perang. Namun Sultan juga meminta Raden Pekek membawa serta istrinya, yaitu Ratu Pandansari, untuk ikut maju ke medan laga. Begitu titah Sultan diberikan, operasi penaklukan Giri langsung digelar. Pangeran Pekek dan Ratu Pandansari yang dikawal prajurit pilihan Kerajaan Mataram langsung menuju ke Bangwetan. Tujuan pertama adalah Kadipaten Surabaya. Kedatangan mereka disambut oleh Tumenggung sepanjang. Seluruh petinggi dan abdi berkumpul menyambut sang junjungan yang lama menetap di Mataram. Pangeran Pekek menerangkan maksud kedatangannya. Di hadapan para bawahannya di Surabaya, dia berharap penaklukan berlangsung dengan jalan damai, tanpa adanya suatu peperangan. Dia akan meminta Sunan Giri menghadap ke Mataram. Tak akan ada korban jiwa, tak perlu ada perang. Bahkan tak akan ada prajurit yang akan gugur. Semua akan berakhir damai tanpa ada kekerasan, kata Pangeran Pekek. Secara silsilah, Pangeran Pekek yang langsung keturunan Sunan Ampel lebih tua dari Sunan Giri. Karenanya meski usia Pangeran Pekek lebih muda, dia biasa memanggil Sunan Giri yang lebih sepuh dengan panggilan anak mas. Pangeran Pekek datang sendiri mengunjungi Sunan Giri. Di depan Sunan Giri dan Endrasena, seorang Cina mu'alaf yang menjadi putra angkat Sunan Giri, dia menawarkan penaklukan jalan damai. Namun Sunan Giri menolak tawaran itu. Perang besar pun pecah. Para prajurit Surabaya menyerbu. Sunan Giri menunjuk Endrasena yang memiliki 200 orang prajurit asal Cina sebagai senopati perang. Semua mengenakan pakaian serba putih dengan bersenjata lengkap. Selembar kain putih yang telah dirajah asma Allah mengikat di pinggang mereka. Pada masing-masing pinggang terselip 2 pucuk pistol, sebilah pedang, ditambah tombak pendek di punggung. Dengan teriakan "Sabilullah, Sabilullah" berulang-ulang serta ringan tabuhan bende perang,
pasukan Giri menghadang serbuan pasukan Surabaya. Pada hari pertama peperangan, pasukan Surabaya yang dipimpin Pangeran Pekik dan Tumenggung Sepanjang kalah. Banyak yang terbunuh dan kocar-kacir. Yang selamat meninggalkan medan pertempuran dan memilih kembali ke Surabaya. Pangeran Pekik merasa sedih. Kepalanya hanya bisa tertunduk lesu. Melihat suaminya yang patah semangat dan pasukan Surabaya yang tidak lagi bergairah bertempur, maka Ratu Pandansari menawarkan diri maju ke medan laga. Kalau Kang Mas mengizinkan, saya akan mencobanya, Kang Mas. Saya mau mengobarkan semangat perang prajurit kita. Siapa tahu bisa berhasil, Kang Mas. Pinta Ratu Pandansari kepada Pangeran Pekik, yang kemudian diizinkan. Ratu Pandansari langsung berganti pakaian kesatria perang. Di depan orang-orang Surabaya, adik kandung Sultan Agung itu mengatakan dirinya sekarang yang menjadi pimpinan perang. Selain membakar semangat para prajurit, Ratu Pandansari juga membagi-bagikan hadiah pakaian serta uang kepada para prajurit yang bersedia kembali maju ke medan laga. Kedatanganku ke sini dibekali berbagai macam pakaian yang indah, serta uang 8.000 rial lebih. Itu semua akan aku hadiahkan kepada kalian semua prajuritku. Untuk kalian semua, kita akan kembali ke medan laga. Pekik Ratu Pandansari. Upaya Pandansari berhasil. Pendai perang kemudian ditabuh. Pasukan Surabaya dengan pakaian warna-warni kembali menyerbu ke Giri Kedaton. Sementara di Giri Kedaton, Sunan Giri lengah. Kocar-kacirnya pasukan Surabaya dianggap mereka sudah gentar dan tidak berani menyerang kembali. Pasukan Surabaya tiba di saat Sunan Giri tengah bersantai dengan Endrasena, putra angkatnya tersebut. Di saat pasukan Endrasena belum sepenuhnya siap, orang-orang Surabaya langsung menerjang. Saling tikam, saling tebas dan saling tusuk antara orang-orang Giri dan orang Surabaya tak terelakkan. Dalam waktu singkat, pasukan Surabaya berhasil menaklukkan Giri Kedaton. Tidak ada satupun pasukan Endrasena yang nekat melawan disisakan. Semuanya dihabisi. Endrasena sendiri tewas setelah peluru menembus tubuhnya dan dirajang oleh pasukan Surabaya. Melihat pasukannya telah habis, Sunan Giri lalu menyerah. Dia menyatakan takluk kepada kerajaan Mataram dan bersedia saat Pangeran Pekik membawanya menghadap Sultan Agung. Dalam kericuhan perang tersebut, ketiga putra-putri Sunan Giri, yakni Jayang Resmi, Jayang Sari, dan Nikan Rancangkapti memilih menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan Giri Kedaton. Ketiganya berpisah satu sama lain, yang kelak peristiwa perpisahan mereka itu diabadikan di dalam kitab Serat Centini.